Bersyukur, mari sama-sama kita panjatkan ke ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang menjelang sore ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di ruang Dewan Guru SMA Negeri 3 Langsa. Kemudian selawat beriring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia ini dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Bidang Humas, serta kepada Bapak Ilham yang insyaallah sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan pemahaman budaya positif untuk guru di SMA Negeri 3 Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guru-guru hebat dan teman-teman saya yang siang hari ini. Di sini saya melakukan diseminasi untuk kebutuhan satu akreditasi sekolah dan juga sebagai calon guru penggerak. Saya berharap diseminasi ini apabila teman-teman nanti yang diundang bisa mendeseminasikan juga dan memaparkan seminarnya nantinya. Contoh yang teman kita yang akan berangkat pelatihan bisa mendiseminasikannya. Untuk siang hari ini saya mungkin penerapan pemahaman budaya positif yang tadi yang disampaikan kepala sekolah sudah terlaksana, tetapi kita nggak tahu ada bahasa-bahasa yang istilah-istilah yang belum kita pahami. Sebenarnya hal ini sudah kita laksanakan. Mari kita belajar bersama, ya, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini. Caranya bagaimana? Saya akan menjelaskan, mungkin nanti ada pertanyaan. Konsep utama modul budaya positif. Pertama itu perubahan paradigma belajar. Selama ini kita belajar dengan guru menjelaskan, siswa hanya mendengarkan, seperti itu. Di istilah di paradigma ini ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu nanti kita jelaskan. Berikutnya itu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol,
restitusi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sekarang kita pembahasan perubahan paradigma pembelajaran yang terdiferensiasi. Di pembelajaran terdiferensiasi di kurikulum Merdeka saat ini kita harus mencapai profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, yang kedua apa, teman-teman? Kemerdekaan global. Yang ketiga, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sejauh ini, selama ini kita belajar guru yang mentransferkan ilmunya. Pembelajaran terdiferensiasi itu gini, contoh seperti pembelajaran bahasa Inggris. Saya mengajarkan materi functional text tentang announcement. Jadi kita suruh anaknya, coba kamu lakukan ini dengan cara kamu, dengan gaya kamu. Dia bagaimana? Oh, saya Pak buatnya dengan Canva Pak untuk buat announcementnya. Pak, saya dengan nulis Pak. Kita mewujudkan kebutuhan siswanya, keinginan mereka. Itu pembelajaran terdiferensiasi. Tetapi harus ada kontrol dari kita sendiri. Kebutuhan mereka, bukan kebutuhan kita. Selama ini kita kan kebutuhan kita kerjakan ini sesuai yang kita inginkan. Pembelajaran terdiferensiasi nggak seperti itu. Tapi harus ada kontrolnya. Berikutnya, disiplin. Pasti Bapak kalau disiplin, kalau kita bicara tentang disiplin, pasti ketidaknyamanan. Ya, kedisiplinan itu tidak nyamanan. Kalau kita bilang mahasiswa, siswa merasa ketidaknyamanan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain mendapat kepatuhan, patuh. Sebenarnya disiplin itu kalau untuk kita kepada siswa itu kalau untuk disiplin pasti dia takut tuh. Datang telat, kalau datang telat dia takut. Ini nggak boleh nih, pasti kena hukuman. Itu ya kata-kata disiplin. Itu tidak patuhan, ketidaknyamanan kalau kita bicara tentang disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Seperti ini. Kalau kita melakukan, kalau siswa datang telat, dia pasti tahu kalau siswa datang telat maksudnya 7.30. Kalau dia telat datang, pasti dia merasa ini harus kena hukum sama bapak atau guru saya, atau tidak mengerjakan PR. Tidak berasal dari motivasi intrinsik dia. Kalau motivasi intrinsik itu adalah dorongan dari dia sendiri, bukan dorongan dari pihak lain. Oh, saya kalau tidak buat PR akan dapat nilai tidak bagus. Itu ada dorongan dari orang lain. Itu identitas gagal. Kalau motivasi intrinsik itu dia berasal dari dalam dirinya. Bagaimana kita sebagai guru, bagaimana kita menumbuh kembangkan motivasi intrinsik tersebut dengan melakukan keyakinan kelas yang kita lakukan di sekolah. Berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan kedisiplinan yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Selama ini saya juga merasa ini salah nih. Selama siswa selalu takut, pasti ada ancaman, sogokan maupun hukuman. Kalau nggak ancam masih muncul kata kedisiplinan. Selalu seperti itu. Saya juga merasakan sebagai guru. Oh, ini harusnya dirubah. Bukan motivasi ekstrinsiknya, yang harus kita bangun adalah motivasi intrinsiknya yang berasal dari dirinya, bukan dari diri orang lain. Atau kalau sekolah SMA 3 ini, kalau kita nggak datang telat atau nggak bawa PR, nilai nggak tuntas. Takut. Bukan itu yang kita bangun. Kita bangun adalah bagaimana motivasi intrinsik itu muncul, membuat keyakinan yang kita lakukan di dalam kelas. Selama ini saya juga merasa salah. Oh, sebetulnya seperti ini, yang menerapkan budaya positif. Saya harus tentang
Ada pertanyaan Pak? Oh, lagi manusia. Kita harus tahu sebagai guru kebutuhan dasar manusia. Kita juga ingin mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. 1. Bertahan hidup. Kalau yang bercerita tentang bertahan hidup, pasti bercerita tentang apa bapak-bapak dan ibu-ibu hebat di sini? Makan, sandang, pangan dan papan. Itu pasti. Saya dan siswa-siswa kita juga. Kasih sayang dan rasa diterima. Siswa yang selama ibu-ibu ngajar pasti ingin ada siswa yang caper. Ada juga cari perhatian aja. Karena dia memiliki kebutuhan dasar manusia. Kita juga perlu. Dia juga punya itu. Jadi kita harus tahu, rupanya siswa dan kita cuma punya kebutuhan dasar manusia. Dia punya rasa kasih sayang harus diterima. Siswanya capek aja, ingin diterima aja di kelas. Siswa harus ada yang seperti itu. Kita harus terima. Makanya kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, penguasaan. Penguasaan ini maksudnya di sini adalah siswa ingin berkuasa di dalam kelas. Dia ada yang mau. Ada seperti itu siswa. Benar nggak bapak-bapak ini? Ada ya? Kita harus tahu rupanya dia memiliki kebutuhan dasar manusia. Kita pun juga sebagai guru ini berkuasa aja, bukan siswa aja. Ya. Berikutnya, kebebasan. Siswa itu ingin bebas. Dia mau belajar dengan ingin bebas aja. Kalau belajar nggak usah ada PR. Ingin sesuka hati dia aja. Ya, kebebasan. Karena dia ingin bebas. Dia bebas ingin belajar dengan yang dia suka aja. Ya. Belajar bikin dia yang suka aja, nggak suka aja nggak mau sih. Pak Ilham masuk gak usah jalan, ada. Ibu nanti menjumpai situasi seperti ini, ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Bagaimana kita mengontrolnya? Kita harus melakukan keyakinan kelas. Lanjut. Nanti ada pertanyaan, silakan bertanya ya Bu. Dari hal tersebut muncullah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar. Secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya, kalau menghindari kenyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin karena dia takut. Benar nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau siswa melakukan disiplin karena takut dihukum, benar nggak? Benar. Itu merupakan motivasi mendapat imbalan. Ada tuh siswa kalau melakukan disiplin, kalau ibu si A ini melakukan mistake, dan baik apalagi wali kelas ya, pasti kan saya dapat imbalan. Dia mikirnya imbalan aja. Ada dorongan dari orang lain. Dia melakukan disiplin itu bukan dari dirinya sendiri. Itu disebut dengan motivasi ekstensi. Berikutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita bangun bersama bapak ibu yang hebat, berkolaborasi. Ya juga saya seperti ibu sering melakukan kesalahan-kesalahan. Dari sini saya bisa belajar dan kita bisa belajar sama-sama. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kebajikan apa? Kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang sudah kita bangun di dalam kelas. Kita kalau tidak buat PR, tidak memiliki rasa tanggung jawab. Kalau kita skillnya kalau kita menolong orang, kita dibuat dalam keyakinan itu, orangnya empati. Bahasa-bahasa love language itu yang kita gunakan. Apa love language? Word affirmation dalam bahasa Inggris disampaikan. Berikutnya, ini saya mau tanya ibu ini. Sama-sama juga sama saya tanya, hukuman yang kita lakukan biasanya menyakitkan kan? Benar kan? Tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya. Dia buat salah kasih, nggak ada Pak, saya nggak buat itu, nggak ada Bu, benar bukan saya, itu dia hukuman namanya. Dan murid menjadi rendah hati, bukan rendah diri, dia rendah hati, beda rendah diri sama rendah hati. Itu hukuman, itu konsep disiplin gagal. Jadi identitas gagal pada siswa. Berikutnya penghargaan juga tidak efektif. Tidak efektif. Kenapa saya bilang tidak efektif? Ibu tahu ibu punya pengalaman dari saya, tidak efektif penghargaan itu. Contoh pembelajaran kita ambil pembelajaran matematika. Ya. Ini ada kuis nih. Yang juara yang dia yang dapat nilai. Namanya nilainya tinggi, yang lain enggak efektif. Karena yang lain mungkin juga mampu dengan hal yang lain gitu. Kita harus tahu ya, harus pahami itu.
merusak hubungan dan sifat diri. Kok dia aja ya, saya enggak. Saya kan juga mampu di bidang yang lain. Mungkin saya kalah di bidang ini. Kita harus hargai sebagai seorang guru. Saya juga benar ya. Ini saya banyak belajar. Mungkin bapak-bapak juga banyak belajar. Mematikan kreativitas. Kreativitas sudah mati. Kenapa saya bilang mati? Untuk memberi penghargaan. Ya, mungkin ibu bisa nalar sendiri kalau kreativitasnya mati. Karena kan kalau kita belajar, contohnya saya waktu itu saya juga pernah kalau menang dapat stiker. Main quiz, dapat stiker. Bapak ini nggak tahu ya, saya juga punya hal yang harus dinilai. Bukan nilai soal ini aja, bukan bahasa Inggris aja. Saya juga ada sifat yang seperti ini, kemampuan di bidang ini. Itu mematikan kreativitasnya itu bapak-bapak dan ibu di sini. Menghukum dengan sistem ranking, kita nggak ada ranking lagi ya, pasti ada. Pasti ada sistem ranking ya. Itu nggak boleh. Tidak boleh, tapi ya kita belajar sama-sama berproses. Enggak langsung tidak boleh gitu ya. Itu berproses. Itu udah disepakati, maka tadi bilang pembelajaran terdiferensiasi. Itu kan kita mengajarkan anak itu sesuai kebutuhan. Itu aja. Dari situ aja kita udah tahu. Untuk melakukan hal itu harus kita untuk membuat tadi yang hukuman, kita harus ada keyakinan keras dulu di awal. Mungkin keyakinan keras itu yang positif, yang negatif, kita yakini dulu di awal. Bentar kita lanjut aja nih. Posisi tadi udah belajar di banyak pertanyaan ya. Kita tadi kita belajar di ini tadi kalau ajan ini ada keyakinan ini ya. Iya, kita sekarang berada di sepakat ya bapak-bapak dan ibu, kita berada di pemantau dan manajer. Jangan berada di sebagai teman pembuat merasa bersalah dan untung. Kita jangan itu. Kita sekarang ini berada di dua, pemantau dan sepakat ya. Manajer objek. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kan gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda dua? Kenapa? Kalau nggak pakai helm, karena denda harus 50.000 bang. Itu adalah Pak jadwal apa dengan peraturan, bukan keyakinan. Oh ya, rupanya kalau saya nggak pakai helm, saya tidak kalau saya tiba-tiba nggak menjaga keselamatan. Itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak itu, bukan peraturan tapi keyakinan. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena kalau kita tidak melakukannya, kita yakinkan dia itu akan merusak kesehatan dia. Itu yang kita yakini. Bukan kalau nggak pakai masker kena marah kita. Nggak pakai bed, bukan masker bed. Pakai masker. Kalau nggak pakai bed, izin keluar. Nggak marah kita, ditanya terus. Dia tahu ya, bukan peraturan yang harus kita tanamkan, keyakinan. Nanti kalau sekiranya dia nggak pakai bed, ya kan, kita nggak tahu mengidentitaskan anak itu. Itu dia sepertinya. Nanti kalau apa? Ini dia hal-hal yang saya udah buat ke kelas keyakinan. Kita buka awal kesepakatan bersama. Ini masih abstrak ya, Ibu, belum kita rumuskan dari satu hal. Oh, tadi dibuat kami tidak boleh membuli. Satu ada disampaikan, kami tidak harus mendengarkan dan menghargai orang yang berbicara, yang sedang berbicara, baik itu guru maupun teman. Itu kesepakatan keyakinan keras di awal kita buat. Seperti itu, baru kita bisa memutuskan bersama, bapak-bapak dan ibu-ibu. Keyakinan keras di sisi waktu, belajar dengan antusias, ini udah yang dirumuskan bersama-sama. Ini yang saya rumuskan. Jadi sapa, salam dan sopan santun itu sudah dirumuskan bersama-sama. Kita 10 IPA 5. Tertulis nggak? Tertulis Pak. Bagaimana pembentukan keyakinan keras lebih abstrak dari peraturan abstrak ya? Nggak terlalu banyak bicara. Tidak boleh begini-begini, abstrak yang nggak kaku. Berubah pernyataan universal loh, universal yang umum. Disiplin, tanggung jawab, empati seperti itu. Dibuat dalam bentuk positif. Yang untuk positif kata-kata yang tadi saya bilang love affirmation dalam belajar bahasa Inggris ya. Love language dari seperti itu, dan sedikit saja akan sudah diingat. Gak usah banyak-banyak kalau membuat keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas sekolah akan mudah diterapkan. Kondisi sekolah ya bapak-bapak ibu-ibu, kondisi sekolah dan kondisi kelas buatnya. Jangan kondisi sekolah yang SMA modal bangsa kita buat, kondisi SMA 3 buat keyakinan itu. Jangan kita bandingkan dengan SMA modal bangsa, SMA Wati enggak. Kita buat keyakinan itu sesuai kondisi
kelasnya kita sepakati bersama. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat itu sama-sama. Kalau wali kelas, teman siswa kelas ketua kelas, wakil kita bersama-sama keyakinan itu. Penerapan budaya positif di SMA Negeri 3 Kota Langsa ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga terima kasih teman-teman. Tadi kan saya bilang berkolaborasi. Kalau artinya berkolaborasi, makanya saya undang wali-wali kelas. Guru-gurunya banyak nih, berbagai macam nih kelas yang masuk. Oh, bila studi. Kita guru wali kelas berkolaborasi dengan guru tersebut. Itu maksudnya sih. Makanya saya bilang berkolaborasi. Ya, berkolaborasi, saling mendukung maksudnya, saling mendukung. Maknanya mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung. Jadi kalau statement saya kan wali kelas, dan kita sama-sama sama guru-guru yang masuk di kelas tersebut untuk wali kelas berkolaborasi. Cuma itu, saya kira sampai di sini ya pemaparan saya tentang pemahaman budaya positif untuk guru SMA Negeri 3 Kota Langsa. Saya berharap ada sedikit ilmu sisa ilmu yang Bapak Ibu peroleh ya, yang dari pemaparan saya pada siang hari ini mungkin bermanfaat, dan mari kita bersama berkolaborasi dan demi mewujudkan disiplin positif di SMA 3. Saya kira sekian dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.